Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam aqidah wa ja'ala al-Qur'ana imama wa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatan hasanah lil alamin rahmah wa ja'ala hadhihi majlis sunnatin nabiyyah wal maghfirah wal afiyah. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala nabiyyin tamhalu bihal uqad wa tanfariju bihal kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu raghaibul wa usnul khawatim wa yastasqul qamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Summa amma ba'd. Yang dimuliakan Allah tentu para alim ulama, para guru-guru kita, para masyayikh yang sudah menyampaikan tausiah tadi, Abah Yai, Abah Kiai kita Nur Sodiq Akram, kemudian hadir di tengah-tengah kita Abah Yai Amir, hadir juga di tengah-tengah kita Abah Yai Usman Syafi'i, Abah Yai Ali Sodikin, dan juga Abah Yai Rahmat dari pesantren Riyadhus Shalihin, dan seluruh para kiai dan ulama yang mudah-mudahan Allah berikan kekuatan zahir dan batin. Yang dimuliakan Allah, tentu para wali santri yang menyaksikan wisuda hafla al-rusana yang sudah langsung diberikan arahan dan bimbingan oleh Abah Kiai Nur Sodiq Akram, yang mudah-mudahan para wali ini Allah berikan kekuatan dari orang tua di peradaban modern ini dengan diwisudanya anaknya, yang mudah-mudahan memberikan mahkota nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya tinggal di waktu penghujung. Tentu tidak panjang ingin saya bicarakan pada kesempatan kali ini, bahwa anak-anak yang diwisuda ini adalah pilihan daripada santri-santri yang ada di pesantren Darussalam. Dan tentu ibu berbangga hati karena memang di luar situ, di saat akhlak dan kepribadian anak-anak merosot, tapi justru di pesantren Darussalam anak-anak kita mengkhatamkan kitab dan mengaji serta menjadi bagian daripada suri tauladan nanti untuk generasi-generasi yang akan datang. Bahwa kekuatan ini dibangun untuk mencetak generasi di masa yang akan datang, terutama di Kabupaten Musirawas. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah dan tamu undangan, kekuatan ini dibangun dengan mengkhatamkan kitab dan hadis Nabi Muhammad, serta apa yang disampaikan Kiai tadi tentang mengkhatamkan Al-Quran. Jadi kalau kita ingin lihat ada cahaya keberkahan yang tampil di wajah anak-anak kita ini. Kalau zaman dahulu, ibu, orang yang lahir pada tahun 80-90-an, kalau lewat depan orang tua itu pasti nunduk, sopan, apalagi anak-anak pesantren. Tapi kalau anak tak pernah mengecap pendidikan pesantren, kadang-kadang mereka tidak bakal nunduk lewat depan orang tua. Kadang bapak diajak nyetos, tos lupa entam. Ada orang tua yang cocok pula, yang seperti itu dibiarkan. Kalau anak 80-90-an, mereka yang diajar dengan agama, maka mereka akan menyentuh hati mereka dengan pendidikan-pendidikan Islam. Tapi peradaban modern hari ini, maka ibu tidak salah menetapkan anak-anak bapak-bapak, ibu-ibu di pesantren Darussalam, dan mudah-mudahan mereka ini menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Amin. Tidak menutup kemungkinan dari yang bakal jadi bupati di Musirawas alumni pesantren Darussalam. Tidak menutup kemungkinan yang jadi Kapolda alumni Ponpes Darussalam. Insya Allah tidak mustahil juga dari yang nyusun ke taksi kuning di Linggau itu yang punya santri Darussalam. Supirnya yang punya. Jadi ini semua adalah kekuatan kita untuk memberikan doa dengan anak-anak kita. Dan tentu dari kekuatan doa ini kita mesti membangun nilai-nilai sebuah peradaban Islam itu dengan membekali pendidikan yang benar. Itu yang ku tengok, thariqah baca tulis dan menghafal Al-Quran yang buah.
kitab yang buhala? Hah? Jadi anak kamu wisuda, kamu tidak ngerti. Wong tua macam apa? Kitab ini adalah kitab yang mengajarkan anak-anak ini tentang yang disampaikan oleh kiai tadi, bahwa dengan 9 tadi mereka sudah dianggap lulus. Dan saya yakin dan percaya kalau anak ini sudah lulus, tentu menjadi kebanggaan Bapak Ibu semua. Bangga tak punya anak hafal Quran? Bangga tak? Maka kita mesti bangga punya anak hafal Quran. Anak ini titipan Allah. Allah titip anak dengan kita, Ibu. Mesti kita jadikan anak sebuah hati, belahan jantung, pelanjut cerita, penerus sejarah, anak soleh dan solehah yang mendoakan orang tua. Bapak Ibu kesini naik motor, Bapak Ibu titip motor dengan tukang parkir. Pas motor nak Bapak Ibu ambil, tahu-tahu knalpotnya patah, kaca spionnya lepas, bannya kempes, pasti Ibu bakal marah dengan tukang parkir. Allah titip anak 5 dengan Bapak Ibu. Rusak semua saat Allah ingin ambil. Yang siko tukang edar narkoba, yang siko tukang berjudi, yang siko tukang ngintip jano di belakang rumah. Jadi rusaklah semua anak itu. Akhirnya Allah murka dan marah dengan kita. Maka yang lain aja dulu. Ilmu bahasa Inggris lagi dulu. Ada riwayat Imam Turmuzi dari Sa'id bin As radhiyallahu an. Apa kata Nabi? Mana hala walidin minalil afdal bi adabin azanin. Tidak ada pendidikan yang lebih baik yang bisa dikasih orang tua dengan anak kecuali pendidikan adab ataupun akhlak. Sekarang akhlak itu sudah mulai bergeser. Adab dan kebudayaan timur sudah lagi tidak terpakai. Kalau zaman dulu ada nenek yang nimang cucu, mbaknya nimang cucu, dia senang nengok cucunya baca joget. Nanging oh cucuku baca joget. Kata mbak zaman dulu. Tapi kinilah terbalik. Bukan mbaknya yang senang nengok cucu baca joget, cucunya tepuk tangan nengok mbaknya baca joget. Mbakku wujud aku. Bagogen dengan tujuan tempel bangku. Ya Allah, malah nak mati mah. Berhentilah belum. Ngaos-ngaos tempat tujuan tempel tu. Jadi ke dapur rusak. Jadi kadang-kadang anak sudah kehilangan wibawa orang tua di hadapan anak. Orang tua tidak lagi punya moral di hadapan anak. Sementara kita membisikkan ke telinga mereka saat mereka lahir dengan azan yang begitu syahdu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saat mereka lahir, kau bisikkan azan, Pak. Apa yang ingin Bapak katakan dengan anak? Nah, hari ini tangan kau belum sanggup menggenggam, mulut kau belum sanggup berbicara, mata kau belum sanggup melihat. Maka hari ini ayah membesarkan nama Allah di hadapanmu agar engkau ingat bahwa yang paling besar adalah Allah, yang kuasa adalah Allah. Sampai masanya nanti di usia senja, saat tangan ayah tak lagi sanggup menarik, saat mulut ayah tak lagi sanggup bicara, saat telinga ayah tak lagi sanggup mendengar karena pekak, saat mata ayah tak sanggup melihat karena rabun dimakan usia, saat ajal datang merenggut nyawana, kalian yang membisikkan ke telinga ayah dengan kalimat La ilaha illallah. Berapa banyak bu anak saat wong tua nak mati tidak baca mesej kalimat talqin kalau dia tak ngerti. 7 beradik anaknya sikok tegak kanan, sikok tegak kiri, sikok tegak ujung kaki. Kalau tidak di pondok di pesantren Darussalam, dia bingung nak nalkin seperti apa, tidak baca. Apa gawe anak tadi? Sekarat bapaknya narik nyamuk, kegat. Dia ngambil HP live streaming di Facebook. Ayo guys, bapak aku nah laman OTW menuju alam barzah, kurang ajar. Kalau anak dititip di Darussalam, dia ngerti. Oh, ini ayahku sekarat. Maka dia bisikkan kalimat La ilaha illallah. Agi dulu yang bahanto, yang kau tinggalkan kebun sawit 300 paket, yang kamu tinggalkan kebun para 300 bidang, belum terpakai. Kalau seandainya tak menghantarkan kita mati di husnul khatimah, mati dengan cara yang baik, mati dengan mengucap nama Allah, maka mereka yang dititip akan membisikkan kita.
Ingat-ingat, yang bakal tua sifat kembali ke baik. Maka kita perlu anak yang soleh. Uang tua tu kapan pikun, dia balik macam ke baik. Maka banyak ibu-ibu curahan, Ustaz Aidil, aku payah ngurus mertua aku. Ngapa? Sakit hati aku. Kalau dijuk makan, ngomong tak pernah dijuk makan. Lah diganti baju, ngomong tidak diganti baju. Malu aku ni Pak Ustaz dengan tetangga, malu. Uji aku agak dulu, mertua kau tu berapa tahun umur? 89 tahun, lawajan. Wong tua tu balik ke bayi, lupa pikun. Maka kita sabar, itu Quran borok. Wong tua tu dibaca tak, terbaca nak dibuang berdosa. Jadi bagaimana Pak Ustaz? Tunggu mati dewek itu lagi. Ya bu, bu, sabar. Futihah sabah min awwabul jannah. 7 pintu surga bagi orang tua yang sempat ngurusi wong tua nyawa sampai meninggal. Maka kalian, tengok depan. Tamun-tamun gak ngecus pion. Yang sudah wisuda, yang sudah khatam, yang sudah hafal, peras keringat banting tulang, pergi pagi pulang malam, menyekolahkan kalian. Maka jangan sampai benar kata abaya ini tadi. Jangan sampai lupa mendoakan orang tua. Ya, jangan sampai lupa mendoakan mereka. Berapa banyak nanti kalian sudah sukses dan berhasil, orang tua tak lagi kalian urus. Berapa banyak malu kalau dengan istri mak tak boleh main ke rumah, takut dengan bini, akhirnya mak dititik ke bati jumpu. Aku sebelum menikah aku kata dengan bini, kau kalau melarang mak main ke rumah, pergi kau dari sini. Bini pacak dicari, mak tak ketemu lagi. Waktu itu kalau sekarang aku tak perlu takut dengan bini aku, mak. Cuma bini aku lebih melawan. Aku tidak. Jadi kita jangan sampai, inilah yang disebut, ini panjangnya cerita ini, cerita anak ini, bahwa tantangan peradaban modern ini sudah muncul. Nabi saat mi'raj ke atas, apa yang dilihat dan ditinggalkan Nabi saat dia naik menuju Sidratul Muntaha? Dikatakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, yang dari sebelah kanan memanggil aku, Zaka da'i Yahud, itu panggilan Yahudi. Kalau aku menoleh, maka anak dan cucung keturunanku nanti cenderung sifat kepada sifat-sifat Yahudi. Panggilan dari sebelah kiri, Zaka da'i Nasara, panggilan dari Nasrani. Kalau aku menoleh, aku khawatir umatku cenderung kepada sifat-sifat Nasrani. Maka anak-anak dijaga, jangan sampai mereka rusak, salah bergaul, rusak peradaban mereka. Maka kalau rusak peradaban mereka, rusaklah semua tatanan kehidupan kita bernegara, berbangsa, bertanah air, mudah diadu domba. Maka rusak sekarang ini. Maka muncullah nanti kiai-kiai muda yang keluar dari pesantren Darussalam menyebarkan ajaran syariat Islam, di backup oleh kawan-kawan kita dari Banser. Ku tengok dari depan sampai ke belakang penuh Banser. Di depan itu juga ada Banser juga, ku tengok. Di ujung Banser, Ansor, semua mereka bersatu untuk memberikan kekuatan bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin, menaungi siapa saja yang berada di negara kita tercinta Indonesia. Bu, senang tak tengok anak sekolah di pesantren Darussalam? Senang tak? Nah, maka bapak dan ibu mesti bangga, karena rahasia daripada perjalanan mencari ilmu ini sangatlah berat. Tadi saya dapat titipan dari panitia untuk mengelilingkan kotak infak. Barang siapa yang ingin berinfak, nanti masukkan ke dalam kotak. Yang ada duit, masukkan. Yang nak kata duit, jangan sedih. Yang ada duit, icak-icak tidur, hati-hati. Kotak amal tu dah letak kepala kamu di akhirat dulu. Ya, sama-sama kita bersolawat. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah ala Yasin Habib
Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya persingkat saja waktu. Untuk anak-anak tadi sudah disampaikan oleh Abah Yai Bersodik Akram yang sudah kita dengar bersama. Aku mengambil sedikit saja iktibar daripada bulan Rajab dalam menyambut Ramadan yang sampai tadi disebutkan dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Maka dalam majelis ini Bapak tidak usah dipanjang-panjang cerita Isra wal Mi'raj. Kalau 30 tahun kamu tinggal di Marga Sakti, 30 tahun Isra Mi'raj itu diadakan. Maka kamulah tahu cerita yang dari Masjidil Haram sampai menerima perintah sholat. Tapi yang ingin sebutkan di sini adalah kenapa dari sekian banyak makhluk di atas muka bumi ini cuma Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijemput sampai naik ke Sidratul Muntaha. Peristiwa ini Bapak, kalau nak diukur dengan akal gitu tidak bakal masuk akal. Tapi kalau segala sesuatu kita hubungkan dengan iman, kadang-kadang banyak perkara di dalam Islam ini tidak bisa dihubung dengan akal, hanya bisa kita hubungkan dengan iman. Dalam kitab Tafsir Imam Ibnu Hisham disebutkan di situ, kalau ibu bapak nanti pulang ke rumah, ini ilmu muda. Balik ke rumah, kamu baca Quran, ketemu pangkal ayat Quran kalimat subhana, itu menunjukkan satu peristiwa dalam ayat, peristiwa yang tidak bisa dipecah akal manusia. Contohnya Isra Mi'raj, bunyi pangkal ayatnya subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram. Isra Mi'raj tidak pacak dihubung dengan akal. Yang kedua, buka surat Yasin, subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma, surat Yasin. Maha suci Allah yang mengatur jodoh. Jodoh juga tidak pacak dipecah akal manusia. Kadang jodoh itu tidak masuk akal. Aku ni yang sedikit 6 tahun di Mesir. Kalau nak di jodoh tu nak masuk akal, paling tidak aku ni dapat orang Mesir, orang Arab. Tapi benar dapat orang Arab nendi, orang jauh dia bangun cari sini. Kalau nak ditolodi, tapi kita tidak pacak nak ngukur. Maka itu soal jodoh bahkan cinta sekalipun satu perkara yang tak pacak dipecah akal kita. Allazi yuhibbuka haqqan man ra'a fika tis'awatisina aiban wa muslatan jamilatan ahabbal muslata wa tarakal quyub. Kalau kau mencari pasangan hidup, pasti kau cari dulu 99 kekurangan. Kalau kau menikah dengan kekurangannya, bukan menikah dengan kelebihannya. Kalau pasangan hidup sudah ada lebih, itu bonus untuk kita. Jadi Bu,
yang menikah baru-baru atau yang belum menikah, jodoh ini tidak pacak dipecahkan. Kita nikah dengan kurang dulu, melebihnya bonus. Ya, maka cinta itu harus datang dari hati. Kalau soal cinta, kamu mesti belajar dari aku. Aku soal cinta dengan bini, nomor satu. Masuk JM, masuk Lipo, masuk supermarket, bini itu gandeng terus. Batu jamaah, woi sayangnya Ustaz Aidil dengan bini. Bukan sayang, aman dilepas bahaya, tangannya belanja. Jadi kita ini Bapak, kadang tidak pacak tipu dengan mata saja. Maka kalau tidak susah kalah susah, nyari pasangan hidup, carilah istri yang pintar untuk duit. Nyari saya. Bini itu bini aku yayari menuntut duit. Di mana penyimpan dapat tuntut. Jadi kalau gitu Pak, kadang-kadang di luar akal logika jodoh itu. Maka kata Agnes Monica, cinta terkadang kala tak ada logika. Ada yang baru nikah setahun cerai, dapat anak 2 cerai, dapat anak 3 cerai, dapat anak 5 baru nak cerai. Ngomong bini tak belaga, anak 5 kurang ajar ngomong itu. Kadang umur 60 baru nak berpisah, kadang terpisah oleh kematian jodoh. Kita tak baca depan, ya kadang jodoh itu sikok jadi, kadang 2. Ya, ini jangan ikut-ikut, nak melawan ya. Ya, jodoh tidak baca kita tempatnya dengan akal, Pak. Kadang dia tak bisa ditembus dengan akal gitu. Terakhir, ayat misalnya tentang naik kendaraan. Subhanallazi sakhkhara hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maha suci Allah yang menundukkan kendaraan. Kendaraan juga ibu tidak pacak dipecah akal gitu. Contoh naik pesawat. Naik pesawat itu pak tidak masuk akal. Besi galon rangkaian pesawat itu. Cuman pacak terbang sampai 3.000 sekian kaki di bawah permukaan bumi, permukaan laut. Kamu baru-baru naik pesawat, jangan diomong. Kapan nengok bawah mati pula gitu. Berapa banyak pesawat nyampak? Lion Air dari Jakarta menuju Bangka nyampak 43 yang meninggal. Teka pramugari belagak-lagak. Tidak milih ulo Israel. Maksud aku yang belagak itu antar rumahku. Laju galau. Kemudian baru-baru ini Bu, 2021 nyampak lagi pesawat Lion 2001 mati pula dari Jakarta menuju Pontianak. Ada yang ngomong, itu kan pesawat Indonesia, pesawatnya murah. Kamu buka penjala Tempo kalau Bapak baca berita dulu. Pesawat Rusia yang hebat, super canggih, isi penumpang cuma 25. Yang pajak naik pesawat itu cuma yang punya dana 35 miliar kas. Baru pajak naik pesawat itu. 25 orang isi naik sampai ke Indonesia. Di Kalimantan pesawat Rusia tadi Calentab nomor gunung salah mati galau dalam itu. Pesawat mahal habis, pesawat super canggih nomor gunung salah di Kalimantan. Rusia marah dengan orang Indonesia, cuma tidak dipublis. Ngapo? Kata orang Rusia, ngapo lah orang Indonesia tidak ikut tahu kalau di Indonesia ada salah sebesar gunung. Woi marahnya Rusia. Habis. Mana yang hebat, mana yang melawan, tidak kata. Maka itu ayat yang dipangkal subhana, itu cuma Allah yang punya rahasia. Jangan kita main-main dengan rahasia Allah. Yang kedua, kenapa Nabi naik ke pucuk? Perjuangan hidup Nabi baik daripada perjuangan hidup kita. Arba'atun man utiya faqad utiya khairat dunya wal akhirah. Ada 4 golongan sifat. Kalau orang diberikan 4 sifat itu, diberikan kebaikan dunia dan juga diberikan kebaikan akhirat. Dari satu yang 4 itu kata Nabi, wa badanan alal bala'i sabira. Orang yang diberikan badan yang kuat dalam menghadapi ujian. Ujian hidup Nabi itu lebih berat daripada kita. Ustaz Aidil, aku ni pernah mati anak. Nabi pernah mati anak Ibrahim umur 17 bulan. Satu-satunya anak anak. Ustaz Aidil, bapak aku mati.
Nabi bapaknya meninggal 6 bulan dalam kandungan. Ustaz Aidil emak mati. Nabi umur 6 tahun emaknya mati. Dititip dengan kakek mati. Titip dengan mamanya mati. Bebini Nabi tininya mati. Baik, ujian hidup kita. Ustaz aku ini pernah mati anak. Nabi mati anak umur 17 bulan, satu-satunya anak lanang. Nangis tak Nabi Pak Ustaz? Nangis. Hatta basala min liyati, sampai basah jenggot Nabi. Disebutkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, jenggot Nabi itu lebat, Bu. Lebat dan tidak beruban. Rambut Nabi itu pacak itu bukan. Maksud aku ngomong macam ini, kalau ada orang di Marga Sakti ngaku mimpi bertemu Nabi, tanya, macam mana bentuk? Jubah putih, surban putih, jenggot putih, rambut putih. Itu bukan Nabi, bless. Nabi tidak berubah. Maka itu basah jenggot. Ibu bayangkan, kalau jenggot itu lebat, basah, kira-kira deras tak air mata Nabi? Deras tak? Kemudian sahabat nanya, aman tardo ya Rasulullah, apa kau tak redo anak kau meninggal ya Rasul? Kata Nabi, raditu, aku redo. Kenapa kau menangis? Kata Nabi, ini bukan tangisan penyesalan, tapi ini adalah tangisan kasih sayang. Nabi menangis kalau sayang. Menangis boleh Ustaz? Boleh. Yang tidak boleh itu kata Nabi, laisa minna man natama al-khatib wa saqqa al-juyub wa da'a bid'awatil jahiliyah. Menampar-nampar pipi, narik-narik rambut, mentam-mentam dinding, nyekam-nyekam. Jangan. Ada keluarga mati narik-narik rambut, apalagi narik rambut gua, mat balak kamu. Ya. Kita jangan sampai nak sabar. Itu Nabi menangis air mata. Laki mati, bini nangis, wajar karena sayang. Yang tidak wajar tu Bu, ibu mati, beginonya mati, bini mati, lakinya tersenyum. Nah itu yang tak wajar. Ada apa dengan bapak itu? Nah maka itu air mata ini boleh. Dan ujian hidup Nabi berat, tidak sebanding dengan apa yang kita alami hari ini. Satu. Yang kedua, hati Nabi bersih. Maka Nabi disebut Mi'raj ke pojok, hatinya bersih, jauh dari iri, jauh dari dengki, jauh dari hasud, jauh dari angkuh. Maka ibu yang masih punya sifat iri, buang. Jangan senang melihat hijaunya rumput tetangga, karena rumput tetangga belum tentu rumput dia, entah rumput dapat kredit. Jangan senang melihat harta orang, kemudian kita menganggap apa yang diajarkan oleh Nabi kita. Unzur ila asfala minkum wala tanzur fawqakum. Kalau urusan dunia, biar kita tidak iri, tengok ke bawah, jangan tengok ke pojok. Kalau urusan ibadah, tengok ke pojok, jangan tengok ke bawah, jangan dibalik. Kalau dibalik rusak gitu. Kalau urusan dunia, tengok ke bawah. Ibu yang pakai gelang setengah suku, jangan tengok orang pakai sesuku, hilang syukur kamu. Alhamdulillah setengah suku. Ibu itu kecilnya mas, segera. Yang makai segeram jangan sedih. Tidak apa-apa, mas aku kecil segeram, tidak bentuk. Ada ibu itu gelang besar tapi sepuan. Yang makai gelang sepuan jangan nak sakit hati. Tidak apa-apa gelang sepuan, yang penting ada gelang. Daripada ibu dan hati gelang. Yang tidak hati gelang juga jangan nengok orang pakai gelang. Gelang syukur kamu iri muncul. Tidak apa-apa dah hati gelang. Yang penting badan aku sehat, gemuk putih. Daripada ibu itu gemuk hitam, jangan tersinggung. Ya, yang gemuk hitam juga jangan nak marah. Ada apa-apa, ada gemuk, ada hitamnya. Daripada ibu itu kurus hitam pula. Yang kurus hitam jangan nak marah. Tidak apa-apa kurus hitam. Yang penting badan masih sehat, ke pasar masih berlari, sholat masih bisa tegak duduk. Ada ibu itu kurus putih bersih, tapi duduk di puncak kursi roda karena tidak baca ngapo-ngapo karena stroke. Baru stroke ke pucuk kursi roda ibu itu, apalagi 2 truk 3 truk. Ajurnya hidupnya. Maman kita nengok ke bawah Bu, iri kita hilang, syukur yang muncul. Setuju Bu? Setuju? Jangan kalah iri dengan orang, syukur apa yang kita punya, syukur dengan rumah yang kita miliki, syukur. Jangan nengok orang, jangan. Bagusnya mobil orang itu, mobil kita, tidak apa-apa. Jangan senang melihat rumput hijaunya rumput tetangga. Itu yang buat hati Nabi bersih. Nah maka terakhir aku sampaikan, Islam ini tidak berat mengajarkan kita. Di mana berat Islam mengajarkan kita? Maka adik-adik, nanti kau siarkan dakwah ini di tengah-tengah umat. Jangan sampai kita
di masjid-masjid yang besar-besar itu sulit kita mencari jamaah lantaran orang tak lagi ingin mensejahterakan masjid. Kalau peringatan yang macam ini wajar rami, tapi kadang-kadang selesai peringatan itu berakhir habis puluh jamaah itu. Yang tersisa tinggal bungkus kotak snack dengan sampah-sampah yang bersebaran di bawah tenda. Nah, ini harus kita realisasikan. Hijrah setelah pengajian dan haflah akhir sana, anak-anak kita ini berubah, pakaiannya berubah, ya pengajiannya berubah. Yang ibu-ibu lah ngaji bagus, istiqomah. Setiap Jumat ada DKMP, ada muslimat, ada fatayan, ya ada pengajian kabupaten bagus. Pengajiannya lah bagus. Yang agak kurang bagus tuh senam pagi Jumat tuh. Kalau habis Jumat tuh bagus tuh. Yang agak cacat tuh senam bagi, bukan senamnya, bukan pakaian senam. Baju ketat, celana ketat, berjilbab, senam depan kantor camat. Masya Allah, banyak mbak-mbak lewat masuk siring mau kamu senam tuh. Ya, jadi di hijrah, dirubah, ya bu. Yang ibadah di masjid dirubah, ibadah niat karena Allah. Kata Nabi, ala akbirukum bima huwa apapun alaikum minal masih. Maukah aku tunjuk kalian tentang suatu perkara? Ada orang lebih ngeri daripada Dajjal. Kata para sahabat, siapa mereka ya Rasulullah? Wa wasirkul wafi, mereka yang berbuat syirik khafi. Kata para sahabat, wa wasirkul wafi ya Rasulullah, apa itu syirik khafi? Asirkul khafi man yakunu ridal fi makan dirujul. Ada orang tegak melakukan ibadah kebaikan, pengen dinilai oleh orang lain, dikenal orang soleh. Dia pengen dinilai orang lain bagus. Oh, bersemayam di rumah biasa wae, depan jamaah banyak, masuk ke masjid, usolli fard Allah. Bapak alam mantap takbir mama kayu itu. Dibuat-buat dia mau soleh, maka itu kata Nabi lebih bahaya. Bayangkan Pak, yang sholat lagi belum tentu selamat, apalagi yang tidak sholat. Yang menutup aurat belum tentu selamat, apalagi yang tidak menutup aurat. Di mana berarti agama dengan kita? Tidak. Kalau mau berjudi haruslah pakai uang. Kalau mau melacur haruslah pakai uang. Ternyata jalan ke neraka mahal harganya. Walau mahal harganya, banyak yang suka berjudi. Keliling kau di marga sakti, dapat duit kau sanggup, habis duit sanggup. Narkoba, dapat duit sanggup. Melacur, tahu ibu melacur tak? Bahasa Inggrisnya melunti. Ah itu. Ya, nyapak duit sanggup gitu nak. Sanggup untuk apa? Beli rokok, sanggup. Agama apa yang berat? Menunaikan sembahyang tidak perlu membayar naik haji, hanya bagi yang mampu. Ternyata jalan ke surga murah harganya. Walau murah harganya, banyak yang ogah sembahyang. Bayar tak? Tidak. Tinggal pakai baju biasa masuk. Jangan pakai baju partai pas tak kebanyakan. Coblos nomor 2, itu gelar rusak. Pakai baju itu jangan pakai baju bermerek-merek. Yang penting rapi, tidak mesti mahal, tidak perlu bayar. Naik haji bagi yang mampu, tidak mampu berangkat haji tidak berdosa. Ustaz Aidil, aku nak dapat pahala haji, cuma tidak sanggup berangkat haji, tidak ada duit. Macam mana lah biar dapat pahala haji? Ngantarung berangkat haji. Ngantarung dapat berangkat haji, dapat pahala haji, dapat. Apa nama haji? Haji Arul, mau naik kamu turun, tak jadi masalah. Coba, bayar zakat fitrah. Nah, nak Ramadan, sanggup bayar, bayar. Tidak sanggup bayar, tidak berdosa. Tidak kaki alasan, buka dalam kaidah usul. Fikih sunnah wa adalah tu'uwah bazu airi. Banyak membahas tentang fikih saum. Perhatikan di situ. Tidak kate hubungan wong puasa genap full sampai habis dengan bayar zakat fitrah. Ini galak salah hukum adat kampung. Kalau kita puasa full mesti bayar zakat fitrah. Tidak. Tidak hubungan. Zakat kalau kamu sanggup keluarkan. Kalau kita makan Senin Kemis lagi susah, namanya zakat fitrah. Tidak perlu. Berarti kau bukan muzaki, tapi mustahik yang berhak menerima zakat. Zakat apa? Yang berduit, yang bos-bos di marga sakti. Haul nisab mesti sampai selama setahun.
bisa sampai 84 gram, bisa sampai 94 gram menurut mazhab Imam Syafi'i. Kalau sampai awal kamu nisab, ada emas 20 suku, berarti 120 gram, tersimpan di lemari selama setahun, maka wajib keluar 2,5%. Ada pula yang ngomong, Ustaz, cak mana lah biar tak keluar ya? Aku tuh sayangnya dengan emas, aku tuh payah ngumpul. Menurut mazhab Syafi'i, yang kena zakat barang tempat tersimpan, yang barang terpakai tak kena zakat. Jadi pakai kalau 20 suku, kiri 5 suku, kanan 5 suku, kalung 10 suku. Ibu tu berjalan, mencak emas berjalan, toko emas, aman kondangan, nunjuk meja Perancis tu tak lagi pakai ini. Lauk apa ini? Nunjuk ke cincin tadi. Oh, sayur bening ya. Nunjuk kalung. Mati kacang ibu itu. Berarti betul. Nunjuk emas. Kena tak zakat? Tidak kena zakat. Paling sebulan kena todong, matilah dia. Tuh, puasa. Ada baksoan puasa, nak Ramadan. Yang nak puasa, bagus. Yang tidak puasa, ada tak alasan tak puasa? Ada, betina. 5 perempuan punya alasan tak puasa. 1 unsur syar'i. 1 haid, halangan, menstruasi. Kedua, al-humla, hamil, meteng. Bonte, bagi kamu tak faham. Payah ngaji depan kamu ni. Yang ketiga, nifas, melahirkan, beranak. Yang kelima, rodoa, menyusui, anak muda. Yang kelima, uzur syar'i, sakit atau dalam perjalanan jauh. Perempuan punya 5 alasan tak puasa Ramadan. Anak mas sebentar lagi nak masuk puasa. Kalau kami tak kerja bapak-bapak, cak mana? Bapak-bapak cuma siko. Uzur syar'i, sakit nak matilah atau dalam perjalanan jauh. Jadi kalau ada lanang di Marga Sakti, bulan Ramadan dia merokok, bisa dipastikan hendak penting beranak bapak ini. Jadi kalau ibu nyengok betina tak puasa, tanya, jangan langsung dituduh, tanya, Bu, malu bu, lah punya anak, aku tak puasa. Aku bukan tak galak puasa, aku ni hamil 7 bulan, baru 7 bulanan kemarin. Kata Ustaz Aidil, boleh tak puasa? Boleh. Rukso, kalau dia dapat janinnya khawatir nanti tak dapat asupan gizi, maka perempuan hamil boleh tak puasa. Tak apa, dia ganti puasa. Tahun depan tengok dia tak puasa, tanya lagi, ibu kenapa tak puasa? Aku lagi menyusui. Dia tak rajin lah, boleh. Tahun berikut kamu tengok dia tak puasa, ibu kenapa tak puasa lagi? Aku dah bonting lagi, gila ibu itu. Dia tahu itu urus dia. Yang punya hutang bayar. Ini anak Ramadan, bayar hutang puasa gitu. Islam tidak pernah memberatkan gitu, tapi jangan kau gampang-gampangkan. La taqudut man fatuk sarah, wala yabisan fatuk kasarah. Jangan terlalu keras, nanti kau dipatahkan orang. Tapi jangan terlalu lembut, nanti kau diinjak-injak oleh orang. Islam ini at-tawassut baina amrayn, dia berada di tengah-tengah. Ke kanan tidak, ke kiri tidak, ke bawah dia berakar, ke pucuk dia bertunas. Begitu kata Quran surat Ibrahim ayat 24. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa farruha fis sama. Bu, pas jam 5 kurang 20 menit. Tadi aku naik ceramah jam 4 setelah Pak Kiai tadi sholawat, berarti hampir 1 jam. Ada terasa, Ustaz, kamu tidak terasa, aku terasa. Jadi itulah yang baca aku sampaikan. Silakan dan mohon maaf kepada adik-adik, rekan-rekan, anak-anak kami yang di wisuda. Selamat dan sukses. Mudah-mudahan dapat meneruskan kitab-kitab berikutnya. Karena ilmu Islam ini luas. At-tarbiyatu awsi al-dairatu minat ta'lim. Pendidikan itu lebih luas daripada sekedar pengajaran. Terus belajar, terus menggali potensi ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Tampaknya yang sedikit muda, apalagi dari Sumatera. Kita semua harapan bangsa, akhlak dan moral harus dijaga. Kuntilanak indah tawanya, terbahak-bahak tercebur telaga. Aku Aidil Musa, pamit undur diri di hadapan Anda. Insya Allah kita akan berjumpa pada episode-episode selanjutnya. Untuk ibu-ibu, kata orang Melayu, alang panjang pantak keli. Kalau nak mantak nak menci kaki. Jangan galak melawan laki, biar laki tak kawin lagi. Mati. Kalau ibu nyanyi tak melawan, tidak, memang takdir dan nasib dengan. Tapi, bapak-bapak juga jangan nurut. Kalau yai, aku belum ngambil sana ilmunya, itu ada tuntunan yang sulit untuk kamu jangkau. Tapi kalau bini kamu lah bagus, jangan mikir macam-macam. Apa kata orang Melayu?
alang kepanjang batang telipu aru di ulu talang. Bini yang lama lagu mau lupuk dapat yang baru itu urus panjang. Hati-hati. Kalau Yai Usman pintar cari belagak, dapat lebih belagak lagi. Itu ilmunya, insya Allah kita ya. Itulah yang bisa aku sampaikan.